Nih detak jantung saya tiba-tiba dek, dek, dek. Nanti saya coba kasih sound effect suara detak jantung ya guys. Jadi biar kalian juga merasakan apa yang saya lakukan di tempat ini. Jadi seolah-olah kalian yang melakukan penelusuran di tempat ini. Jalur evakuasi. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara. Saya dengar suara, guys. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Mana lu? Tunjukkan eksistensi kalian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Berani kalian nakutin saya di kamar mandi ini? Gak usah cuma rasa ketakutan yang kalian tebar sama saya. Astagfirullahaladzim. Suara lagi. Kalian mau nakut-nakutin saya dengan suara-suara pisisan itu, hah? Tunjukkan batang hidung kalian. Gua gak takut. Muncul sini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Hei jin, setan, setan kalian. Gak usah kalian timbulkan suara-suara jelek kalian. Kalau kalian hanya baru bisa cuy, belibet mulut saya. Kalau kalian hanya baru bisa menebar suara-suara jelek itu, belajar lagi kalian jadi setan. Belajar lagi kalian jadi jin. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apaan tuh tadi tuh? Astagfirullahaladzim, musang. Astagfirullahaladzim. Gua pengen penampakan lu, petot. Mana lu? Tunjukkan eksistensi kalian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Berani kalian nakutin saya di kamar mandi ini? Siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan lupa subscribe kalau kalian lupa subscribe PP Slim Ketenanak buat kalian hadir. Bye. Gengs, malam ini setelah saya melakukan penelusuran, jadi saya berinisiatif untuk naruh trap cam. Berhubung saya hanya sendiri dan menggunakan satu kamera, jadi hanya spot ini yang bisa saya taruh. Karena entah kenapa bagian lorong, bukan lorong ya, bagian tempat ini, spot sini, itu sepertinya saya menangkap sebuah kapasitas energi yang cukup lumayan besar ya. Tapi saya nggak tahu itu apa. Mudah-mudahan dengan saya menaruh trap cam seperti ini, ada sesuatu yang bisa kita manifestasikan. Jadi stay tune hanya di Keeper Loy Channel. Kalau gitu kita tinggal guys. Kita jalan loh.
sambil kita memantau sebuah bentuk fenomena, mungkin dari teman-teman masih ada yang takut dengan hal-hal yang sifatnya berbau spiritual atau metafisik. Sudah sering kali saya jabarkan, sudah sering kali saya sampaikan bahwa sesungguhnya jin dan setan itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang berasal dari nenek moyangnya yang bernama iblis laknatullah. Dulu iblis itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang taat sebelum dia menjadi takabur dan sombong. Akhirnya iblis itu dibuang oleh Allah dan tidak lagi ditempatkan di singgasananya Allah atau di dalam surganya Allah. Nah, akhirnya itulah yang melahirkan bangsa-bangsa jin, nenek moyang dari seorang iblis. Sedangkan setan adalah salah satu bentuk sifat keburukan yang dimiliki oleh manusia dan dimiliki oleh bangsa jin. Kadangkala manusia bersifat nice, manusia bersifat baik. Nah, itu tidak ada hubungannya dan tidak ada korelasinya dengan bangsa setan. Begitu pula juga dengan bangsa jin yang tidak mau mengganggu, tidak mau menakut-nakuti orang. Mereka tidak memiliki sifat setan, kecuali sifat tersebut dimiliki oleh manusia dan bangsa jin. Karena biar bagaimanapun, sifat setan itu pasti dimiliki oleh manusia dan bangsa jin. Jadi, yang mau saya tegaskan di sini, apabila kita mengalami fenomena-fenomena yang sifatnya membuat bulu kuduk kita merinding, tiba-tiba kita berhalusinasi berlebih, percayalah bahwa ketakutan yang ditebarkan oleh bangsa setan itu memasuki alam bawah sadar kita. Rasa takut itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap insan manusia. Memiliki rasa takut bukan satu hal yang menakutkan. Wajar kita memiliki rasa takut itu, gengs. Tapi jangan jadikan rasa takut itu menjadi seorang yang memiliki mental penakut. Percuma saya membawakan, saya dengar suara. Sebentar guys, saya ulang lagi nih. Tuh, saya dengar suara guys, suara rintihan orang nangis. Bener nih, ini kayak suara rintihan orang nangis nih. Tadi sampai mana saya tadinya jelasin ya? Pokoknya ini. Mental penakut adalah mental seorang yang hanya berani menyombongkan dirinya dari kejauhan. Sama halnya seperti setan. Karena itu salah satu sifat setan. Contoh hal seperti ini. Jin itu memiliki mental penakut sebenarnya. Karena apa? Mereka hanya mampu menampakkan dirinya kepada orang-orang yang memiliki rasa takut. Tapi pada saat orang itu memiliki keberanian, jin itu tidak akan mampu menampakkan dirinya. Karena apa? Karena itulah salah satu sifat setan. Jadi jangan kita terpengaruh
dengan rasa takut yang ditebarkan oleh bangsa setan, guys. Karena biar bagaimanapun, jin itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah lainnya. Jadi sesama makhluk ciptaan Allah jangan pernah memiliki rasa takut. Nah, kalau ditanya, saya dengar suara. Saya ulangin ya. Kalau ditanya apakah jin dan setan dua makhluk yang sama, seperti tadi saya sampaikan. Nah, Allah selalu mengingatkan setiap manusia itu di dalam firman-Nya tentang ancaman godaan iblis, jin, dan setan. Karena hal itu sudah ditegaskan dalam sejumlah surat. Maksud saya sejumlah ayat. Apaan tuh cahaya merah, guys? Cahaya merah, guys. Nanti biar kita ulangin beberapa kali. Oh, tuh cahaya merah ada titik putih. Banaspati di sini. Tapi pada saat saya penelusuran tuh nggak ada loh Banaspati di sini. Nah, itulah jin. Saya ulangin ya. Di dalam Quran surat Al-An'am itu dijelaskan, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Nah, jadi itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Quran, beberapa surat lainnya. Bahkan iblis dalam etimologi bahasa Arab yang artinya tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Kalau dulu saya pernah mendengar salah satu kiai saya menjelaskan tentang iblis itu di dalam etimologinya, beliau menyampaikan man la haira indah. Nah, bahkan sebagian pakar bahasa Arab ada juga tuh yang mengatakan bahkan diambil dari kata ablasa, yang berarti apa? Berputus asa. Memang beberapa kalangan ulama ini memiliki pandangan yang berbeda, guys, tentang pengertian setan, jin, bahkan iblis. Nah, bahkan menurut Quraisy Shihab yang ditulis Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayyumi dalam bukunya Al-Misbah Al-Munir, itu udah pernah saya bahas tuh. Itu dijelaskan kata setan boleh jadi terambil dari kata syaiton yang berarti jauh. Karena setan menjauhkan dari kebenaran atau menjauhkan dari rahmat Allah, seperti sifat yang tadi saya sempat jabarkan tuh. Ada juga yang berkata bahwa setan berasal dari kata saito, yang berarti melakukan kebatilan atau terbakar. Nah, setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, seperti tadi saya bilang, sifat manusia dan sifat jin. Tidak bisa binatang disebut dengan atau memiliki sifat setan, karena mereka tidak berakal walaupun mereka memiliki otak. Nah, karena setan adalah sifat untuk apaan tuh deh, guys? Bentar. Apalagi sih tuh? Lihat nggak sekelebatan? Nah tuh, putih dari tembok yang sama tuh. Astagfirullahaladzim, merinding saya. Penampakan perempuan ini, guys. Penampakan perempuan ini.
Ini saya mereview sudah menjadi tayangan ya. Nah, karena setan tuh adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, nggak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan, atau sejenisnya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, setan adalah sesuatu yang menyimpang dari tabiat berupa kejahatan, baik dilakukan dari jenis manusia maupun jin. Nah, seperti itu. Bahkan Abdul Hamid Al-Swaibani dalam bukunya Misteri Alam Jin yang pernah saya baca, itu pernah menjelaskan, bukan pernah ya, menjelaskan secara istilah jin adalah jenis ruh yang berakal dan memiliki keinginan dan kewajiban atau taklif yang sama seperti manusia. Makanya saya sering sampaikan, jin dan manusia tidak ada bedanya. Bahkan jin itu kalau sudah taat, dia taat sekali, beda dengan manusia. Nah itulah, karena saya pernah memiliki beberapa keyakinan, memiliki beberapa pengalaman, sehingga itu menemukan keyakinan tersebut, guys. Nah, wujud jin ini terkadang gak bisa ditangkap panca indera, tidak terlihat dan tertutup. Tapi mereka hidup seperti halnya manusia. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan, bahkan beribadah. Kecuali mereka sudah memanifestasikan ke alam manusia, tapi juga gak semerta-merta tiba-tiba dia menampakkan wujud. Makanya saya sering sampaikan, nggak semua tayangan yang saya tampilkan adalah sebenar-benarnya. Ada sisi entertain yang selalu saya sisipkan, dan ada sisi dakwah yang selalu saya sampaikan. Walaupun kadang orang nggak paham karena hanya menonton cuplikan-cuplikan dari video-video yang dipotong. Dan ingat, kalau orang hanya bisa menyalahkan orang lain, dikit-dikit hoax, dikit-dikit settingan. Ingat, apalagi dengan kalian mengucapkan itu, mengetik itu, bahkan sampai kalian meninggal dunia, itu akan menjadi dosa jariah kalian. Kecuali saya tidak pernah menyampaikan ya, bahwa ini hiburan. Seperti itu. Memang ada penelusuran yang real yang sering saya lakukan. Apalagi tuh, sebentar guys. Sebentar. Tipis sih. Ini tipis banget loh, bayangan di tembok. Nah, iya tipis banget. Makanya saya sering sampaikan, enggak semua yang saya lakukan, gengs. Saya ini selain sebagai praktisi, saya sebagai entertainer, sebagai penghibur. Kalau kalian nggak paham tentang arti entertainer, kalian nggak usah ngucap dengan basa-basa untuk menjelekkan orang lain, untuk menghina orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Ingat, dosa jariah sampai mati itu akan terus dibawa. Makanya saya selalu sampaikan, setiap kandungan yang ada di channel saya, enggak semuanya serealistis yang kalian pikirkan. Selalu saya sampaikan kok. Kecuali saya nggak pernah menyampaikan, gengs, ini hanya hiburan ya, saya yang dosa. Makanya bijaklah dalam menonton. Jarang loh orang mengakui sebuah tontonan karena hanya berpikiran, YouTube dapat AdSense. Alhamdulillah penghasilan saya nggak hanya dari AdSense, gengs. Jadi jangan pernah berpikir, oh ada penampakan, cari duit gitu-gitu amat. Aduh, main kalian kurang jauh, belajar kalian kurang jauh. Oke, segitu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.